Halo teman-teman semua, kenalin aku Andika dari Duta Aks Lingkungan Indonesia. Teman-teman pada tahu belum sih kalau lautan adalah ekosistem yang paling besar di bumi. Ekosistem di laut yaitu sebesar 71% dibandingkan dengan ekosistem darat yang hanya 31%. Laut berfungsi untuk mengatur kadar suhu di bumi karena laut dapat membawa suhu panas dari daerah khatulistiwa ke daerah kutub dan begitu pula sebaliknya. Apabila kita menjaga lingkungan dan laut dengan baik, maka suhu di semua wilayah akan stabil. Kali ini kita bakalan kasih informasi tentang cara melestarikan hewan laut. Nah, yang pertama, teman-teman bisa menghemat air. Gunakanlah air lebih sedikit sehingga nantinya tidak akan menyebabkan kelebihan limbah air yang kotor. Limbah air yang kotor dapat mengancam ekosistem laut jika air kotor ini mengalir ke laut. Yang kedua, teman-teman bisa mengurangi pemakaian limbah cair. Ketika menggunakan produk kimia, limbah cair usai penggunaannya akan terbuang ke laut. Limbah ini dapat mengancam apabila mengandung zat kimia berbahaya. Kita perlu menggunakan produk yang bebas dari racun berbahaya dan buanglah limbah kimia dengan benar agar tidak mencemari laut. Yang ketiga, teman-teman bisa mendaur ulang sampah. Laut sering menjadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Usahakan memilah sampah dengan menyisihkan produk-produk tertentu yang dapat didaur ulang supaya jumlah sampah tidak menumpuk. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Laut di bumi saat ini sudah cukup tercemar karena banyaknya sampah plastik. Sebaiknya kita tidak menambahnya dengan mengurangi penggunaan plastik. Misalnya nih, jika kita ingin berbelanja, kita bisa menggunakan kantong belanja sendiri dari kain. Selain itu, kita bisa mengganti bahan plastik yang biasa kita gunakan untuk kemasan produk dengan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Nah, yang kelima, mengurangi polusi udara. Polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global dapat membuat suhu bumi meningkat, termasuk suhu pada permukaan laut sehingga mengakibatkan hewan-hewan dan tanaman-tanaman laut bisa mati karena perubahan suhu yang ekstrim. Kita dapat mencegah polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon. Sebagai gantinya, gunakan transportasi umum yang tersedia, berjalan kaki, ataupun bersepeda. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan energi. Penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar fosil dapat berdampak bagi ekosistem laut ya teman-teman. Kelebihan energi juga digunakan dapat menyebabkan hujan asam sehingga bisa merusak laut. Oleh karenanya, kurangi penggunaan listrik seperti mematikan lampu di siang hari dan mencabut alat elektronik yang sedang digunakan. Selanjutnya yaitu tidak sembarang memancing hewan laut yang ada di laut. Banyak hewan laut yang memang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi. Namun perlu diingat bahwa tidak semua adalah hewan yang bisa kita ambil seenaknya teman-teman. Ada hewan laut yang harus dilindungi dan dibiarkan hidup di habitatnya. Kita bisa membantu kelestarian laut dengan membiarkan hewan laut tetap berada di ekosistemnya dan hanya mengonsumsi hewan laut hasil tangkapan para nelayan. Untuk yang selanjutnya yaitu menjaga kelestarian habitat laut. Laut adalah habitat bagi banyak hewan air di bumi. Sebagai sesama makhluk hidup, kita seharusnya menghargai laut sebagai tempat tinggal hewan-hewan di bawahnya. Kita juga dapat melestarikan habitat laut dengan menjaga secara hati-hati dan tidak menggunakan bahan berbahaya ke laut seperti bahan peledak ataupun zat kimia berbahaya. Dan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan pantai. Jika kita senang menikmati pantai atau melakukan aktivitas di laut seperti menyelam atau berselancar, jangan lupa juga ya untuk selalu membersihkan pantai dari sampah-sampah yang tersisa. Jagalah laut dan pantai dengan tidak mengganggu hewan laut ataupun merusak batu karang ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada cara yaitu dengan cara mendukung organisasi yang melindungi laut. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk kelangsungan sumber daya laut. Yang memberikan dukungan untuk organisasi tersebut merupakan salah satu cara kita menjaga sumber daya laut. Dukungan juga dapat berupa finansial ataupun menyebarkan informasi-informasi terkait menjaga laut. Nah, salah satu organisasinya yaitu Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia. YKL Indonesia ini berfokus pada isu konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
Nah, itu tadi cara melestarikan hewan laut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian hewan laut ya. Jangan lupa pantengin sosial media Duta Aksi Lingkungan Indonesia agar mendapat banyak informasi menarik lainnya. Duta Aksi Lingkungan Indonesia bergerak berdampak untuk Indonesia.